Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Saat ini saya tidak sendiri seperti biasa, tapi saya kedatangan tamu yang istimewa karena tamu ini bersedia berbagi dengan kita. Dengan siapa saja? Yang pertama dengan terapis kita adalah terapi psikososio-religius spiritual dengan Bapak Anto Darsono SH MSI. Assalamualaikum Bapak Anto. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan juga di samping Bapak Anto dengan Mas Syahril. Perkenalkan monggo Mas Syahril. Mas Syahril siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ariel aja Bu cukup. Oh, Mas Ariel nih. Oke, di kesempatan kali ini terima kasih Mas Ariel ya. Terima kasih sudah mau berbagi nantinya dengan pendengar kita, penonton kita tentang pengalaman hidup yang pasti adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kita tidak perlu mengalaminya insya Allah ya Pak Anto, tapi kita mendengar langsung dari beliau. Beliau mohon maaf pernah menggunakan narkotika, pernah ada di dunia itu, dan alhamdulillah beliaunya bersedia untuk membagi kepada kita semua supaya kita semua insya Allah terhindar dari hal itu, dan juga buat Bapak Ibu yang mengalaminya. Ya Pak Anto, mungkin putra-putrinya ada yang mengalaminya, saudaranya ada yang mengalaminya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Nah, boleh diceritakan ya Pak Anto nanti. Ya. Mas Ariel. Ya, baik. Sekarang saya tanyakan dulu deh. Tapi santai. Jadi apa yang membuat Mas Anto bersedia speak up ke kita semua? Ini nggak mudah loh ya. Ini memerlukan sebuah willing, sebuah kemauan keras untuk mau tampil dan speak up tentang diri Mas Ariel yang sebenarnya mungkin kalau orang menutup rapat. Apa yang melatar belakangi Mas Anto atau Mas Ariel? Mas Ariel dong. Tadi Mas Anto katanya. Oh iya. Mas Anto dan Ariel. Hanya sama. Beliau ini mentor saya. Iya. Jadi kalau beliau mentor saya juga. Mentor kita ya. Mentor saya juga. Kan beliau ini hipnoterapi juga. Kita bener banget. Kalau biar santai. Bener banget. Terapi untuk santai, terapi penerimaan diri juga ya. Acceptance level lah. Iya, Jadi saya tanyakan dulu deh, mengapa Mas Ariel ini bersedia membagi cerita ke kita? Oke. Monggo. Kenapa saya bersedia untuk membagi kisah saya? Yang utama itu sih saya berharap dari kisah ini itu bisa menginspirasi banyak orang, bisa menjadi contoh baik lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin ya masih dalam pemakaian ataupun saat ini tengah ingin berjuang untuk tidak lagi menggunakan, karena itu sesuatu hal yang sangat berat sekali untuk bisa melangkah ke tahap itu. Kalau memang bisa menjadi inspirasi, syukur alhamdulillah. Iya. Kalau bisa menjadi contoh yang baik untuk ditiru, alhamdulillah. Kalau bagi saya sih seperti itu. Tapi itu semua tidak lepas dari peran dan fungsi keluarga. Semua sih ya. Iya. Semua. Kita memang harus benar-benar berjuang bareng-bareng sih. Bareng-bareng.
masyarakat juga harus ikut mendukung Iya, semuanya. benar. Kalau hanya dari niat aja sih belum cukup lah. Harus benar-benar kemauan keras kita. Kemudian saya ingin tanya lagi nih, awal mulanya bagaimana sih Mas Ariel ini sampai bisa Memutuskan. terjerumus? Oh, awal mula terjerumus. Terjerumus, Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Jadi Kebanyakan begitu ya? iya, Hanya mencoba. iya. Awal mulanya mencoba itu udah pasti karena keinginan ikut-ikutan pasti mencoba. Ketika dia depresi ataupun mengalami suatu permasalahan, dia pasti akan mencoba untuk mencari solusi. Biasanya bujuk rayu teman-temannya ya? Teman-teman itu pasti ngebujukin, nggak mungkin enggak. Oh, jadi Pasti ngajakin, iya. nggak maco kalau nggak nyoba itu gitu ya? Atau Iya, udah pasti. Itu awal dari segalanya itu dari situ. jadi Kalaupun apa namanya dari diri sendiri aja, kalau nggak ada uang, nggak ada ini, ya berpikir caranya bisa dapat tuh gimana. Kalau udah pada tahap ya udah kecanduan sih ya. Tapi kalau dari awalnya itu ya pasti lingkungan lah, temen. Ayo. Itu kalau lagi nggak stres, kalau nggak depresi kan ada juga yang dia pemakaian gara-gara depresi nih, misalnya Iya. depresi orang tua, broken home atau banyak lah. Caranya buat nggak stres gimana ya? iya, Ngerokok masih nggak tenang, kurang. bawa miras minum, Iya. minum, Iya. gini-gini aja rasanya minum, coba yang lain masih depresi, kan nggak solve-nya, nggak ada jalan keluar, Iya. kan nggak ada, akhirnya sampai pada tahap ketergantungan. Gitu. Lingkungan. Jadi, Dan lingkungan nggak mungkin sendirian yang kayak gitu, pasti ngajak temen. oh iya. Atau diajakin temen. Jadi bareng-bareng gitu ya, Pak Iya. Anto. Biasanya di sebuah lingkungan itu memang hampir semuanya nanti ya, akhirnya anak-anak mudanya. Enggak semua. Dari 10 itu katakanlah ada 2 atau 3 orang yang satu irama. Dan Tapi ya udah banyak itu kalau 10 ada 2 itu Iya. berarti sudah 20%. Iya, artinya kan ya itulah yang jadi komunitas saya. Walaupun sifatnya marginal, tapi saya dekat sama dia karena satu kebiasaan. Satu frekuensi. Satu Ya. frekuensi yang negatif. Iya. Itu awal. Sayangnya awalnya terjun ya. Kemudian itu berproses lama ya Mas Ariel ya. Oh lama. Berapa lama kira-kira sempat memakai narkoba? Kita buka aja sekarang. Udah berapa lama? Iya. Kita buka aja. Berapa lama kira-kira? Apa ya, Setahun, 2 tahun? pemakaian itu Tidak terhitung. Iya, udah gila banget. Iya, Udah iya. dari 98 kuliah. 98. Masa kuliah. Sampai 98 sampai 2016. oh, subhanallah. Jadi Iya, sudah 16 tahun, 18 tahun. Oh iya. Ya. Wow. Dan Itu. mungkin bukan hanya Mas Ariel yang mengalami seperti ini ya Pak Anto. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang sampai sekarang masih belum Ada. belum sadar juga. Iya. Karena memang nggak gampang. Mengasihkan. untuk- Ya, benar. Memang yang saya dengar dan saya tahu tuh untuk putus itu tidak mudah. Perjuangannya perlu keras dan itu sakitnya luar biasa katanya. Iya. Susahnya minta ampun untuk pulih. Untuk Dari pulih. subhanallah. Kalau gitu ini Mas Ariel adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Insya Allah. Terpilih. Iya, jadi memang ada apa ya? Ada motivasi itu tadi nih ya, motivasi, kemudian ya harus ada disertai ya pendamping yang tepat yang Iya. Terus ini kalau boleh tahu nih, boleh tahu. Jenis narkoba apa yang pernah Mas Ariel coba? Oh, amfetamin. Ya, amfetamin, Ganja, ganja juga, pil. pil. Iya, kalau 18 tahun sudah merambah, sudah lengkap merambah ke dunia persilatan narkoba. Kemudian efek yang ditimbulkan selama memakai. Efek bagusnya buat Mas Ariel apa? Nggak ada bagusnya lah. Itu Oh, nggak kita bisa. dengar ya semuanya, saksi. Nggak ada bagusnya. Kita dengar.
apa nggak Tapi ada. tulus ya ini? Oh, tulus banget. Tulus dan sejujurnya. Tulus ternyata nggak ada. Karena apa ya, yang berusaha dicapai atau yang berusaha diambil keuntungan dari memakai itu hanya keuntungan pribadi sifatnya. Artinya tuh kesenangan yang sifatnya itu sementara. Semu ya. Semu Kesenangan itu karena dia tidak konsisten kan. Nah, Iya. makanya dikatakan semu karena tidak konsisten. Memang nggak ada enaknya untuk paskanya. Kalau pada saat makanya enak. Enak ya. Pada saat gampang. Ya hidup dengan dunia sendiri jadinya. Ya jadi kayak ya Keuntungannya itu nggak benar. ada. Mati dalam hidup. Itu Iya, benar ya. mati dalam hidup. Mati dalam hidup. Jadi sebenarnya secara fisiknya hidup, tapi sebenarnya yang di pikirannya adalah untuk memakai Iya, terus iya. memakai. Sehingga lupa untuk bermanfaat bagi orang banyak itu udah nggak ada sampai ke situ. Jadi kalau bisa kita tarik Pak Anto Ya Bu. mengenai manfaat bagi orang banyak, itu berarti apa itu? Tidak bermanfaat. Ya kemanfaatannya kurang. Karena kan salah satu kewajiban Manusia kita manusia itu adalah sebaik-baiknya manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia dan memberikan kemanfaatan buat manusia yang lain. Ya itu tidak sempat disadari ya. Nggak bakal Tidak sempat. sempat. Nggak sempat. Karena sudah asik dengan dunianya Iya. sendiri. Karena kesehariannya itu hanya berpikir gimana caranya besok gue pakai lagi. Hari ini habis, besok harus cari lagi nih buat besok. Cari lagi. Tapi kerja juga ya, kerja untuk kerja apa Bang? Kerjain orang iya. iya. Tapi kan Biar kerja dapat- juga supaya dapat bisa memakai. Jadi hidupnya memang benar-benar jadi kayak diperbudak Mayat oleh hidup. ya benar mayat hidup itu ya. Jadi kayak wah luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Dan itu sekian tahun kan jalan itu. Jadi, tapi, kemudian ya kalau selama proses itu saya nggak berani di rumah, nggak Jadi nggak pernah menghindari orang tua, Iya. menghindari untuk ketemu dengan orang tua. menghindari komunikasi, menghindari untuk berkumpul dengan orang tua Oh, karena iya, benar. karena malu. Biasanya menyendiri ya akhirnya ya, Iya, punya benar. komunitas sendiri Iya, benar. yang sama-sama Punya memakai. dunia sendiri. Oke, kemudian setelah 18 tahun melalang buana gitu ya, hidup dengan kehidupannya sendiri. Triggernya apa yang membuat Mas Ariel akhirnya tersadar? Apa triggernya? Apa ya? Nah ini dia nih, mungkin yang tidak semua orang dapat karena apa ya? Ingin untuk menyudahi itu butuh apa ya? Butuh inspirasi kata orang sih ya. Cuman inspirasi nggak mungkin datang dengan sendirinya. Iya betul. Butuh niat, butuh motivasi untuk menyudahi nih. Tapi yang terjadi sama saya itu, saya yakin itu karena doa orang tua saya. Ya. Karena pada Bapak, saat saya Ibu, ya. melangkahkan kaki ke BNK Kota Samarinda, itu saya nggak ada niat dan nggak ada keinginan, tapi tahu-tahu saya udah di depan kantor BNK. Pada waktu itu saya masih ada barang nih, ada alat di tas udah komplit. Itu kan habis pakai. Lagi high kan kata orang kan, lagi Iya. high loh, lagi lempeng, lagi enak. Lagi- Kok gua kesini? Ngapain gua kesini gitu? Udah di dalam ruangan baru, kok gua nyerahin diri sih? Kan Jadi gitu. Iya, ceritanya nggak- Mas Ariel menyerahkan diri. tanpa sesuatu hal yang saya rencanakan dan bukan sesuatu hal yang saya inginkan, tetapi Subhanallah. sesuatu hal yang saya syukuri. Subhanallah. Iya. Iya. Mas Ariel membawa tas yang isinya narkoba. Iya. Peralatan lah semuanya Ya, lengkap. bener. Peralatan pakai. Kemudian Mas Ariel datang, ucuk menghadap ke Iya, kepala BNK. Karena saya pada waktu itu kan kalau saya nggak suka urusan bertele-tele biasa, jangki Iya. kan gitu, gaya, sombong gitu, Iya, jangki iya. gitu. Ini kepalanya mana sih? Saya mau ketemu, bisa nggak? Nyembuhin saya nih, saya mau insap nih ceritanya gitu, mau berhenti nih, bisa nggak bantu sih di sini? Kalau nggak bisa bantu, ya percuma aja lembaga ini didirikan, gitu Yes, ceritanya masih pada waktu itu. dengan gaya yang- dengan juga. Nggak ada. bisa saya bayangkan Mas Ini jagoan Syahril ini. lagi jagoan. lagi high kan, lagi lempeng, Lagi merasa di tiba-tiba atas ada di angin ya. situ, tiba-tiba ada di situ. Ngapain gua kesini? Jadi udahlah, alhamdulillah kan ditemuin. Nah pada waktu itu ketemu sama ibu,
Waktu itu Bu siapa ya? Siti. Kepala rehabilitasi Bu. Bidang rehabilitasi. Allah, Ibu Abi. Bu Abi. Oh Bu iya. Abi. Ya. Ibu Abi, kalau beliau mendengar podcast ini putra Ibu, Bu Abi. putra Ibu yang alhamdulillah sudah insyaf. Jadi sama beliau itu saya didudukin di meja beliau. Tenang dulu Mas, ada apa gitu, apa yang bisa saya bantu? Bu, ini saya bingung loh Bu, saya nggak tahu saya datang ke sini ini kenapa dan saya mau ngapain, tapi yang saya tahu saya ini mau berhenti, saya itu pengen nggak pakai lagi, bisa nggak bantu saya, tahu nggak caranya gimana Bu? Nah ini tas saya, ini alat-alat saya, ini barang saya nih, saya serahin gitu aja, lempeng kan, diliatin gitu, jadi saya ucapin selamat datang dulu deh buat Dr. Chandra. Terima kasih banyak Boleh atas deh. Kalau kehadirannya gitu, dan partisipasinya. Saya memberikan waktu sama Mas Ariel, ternyata Mas Ariel memberikan waktu. Iya. Jadi ya kita sapa dulu deh ya. Dr. Chandra Ramadhani SPKJ MH. Iya. SHMH ya. Oh, MH aja ya. Magister Hukum. Selamat datang. Assalamualaikum. Setelah lama berapa sebulan lebih kita tidak bertemu di podcast ini. Iya, Kalau di kita sempat bincang-bincang ya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kemarin lupa kalau hari ini libur. Oh iya. Iya, tanggal Tapi merah aman, gitu. kita tetap aman. Dengan beliau lah saya awalnya itu mengadukan keluh kesah saya mengenai pemakaian, mengenai kondisi saya gitu. Beliau hanya bisa menangis, nggak bisa ngapa-ngapain juga karena Kaget juga ya? Ini Kaget. orang tiba-tiba datang dengan persoalan yang dia nggak tahu siapa orang ini, nggak mau maksud dan tujuan orang ini apa. Tiba-tiba saya datang udah bawa tas, keluarin barang, minta bantu. Minta dibantu Minta untuk dibantu. Kembali ya. Minta dibantu untuk menangani persoalan saya terkait pemakaian persoalan saya kan banyak persoalan nih pada waktu Iya. itu, tapi yang saya minta bantu bukan persoalan yang lain, minta bantu persoalan pemakaian aja. Karena akarnya di situ sebenarnya. Persoalan-persoalan yang lain itu. Semua itu Akarnya di situ. Alhamdulillah responnya pada waktu itu nangis terharu karena beliau shock, itu nggak pernah ada orang yang senekat itu. Senekat itu dan biasanya tuh orang datang karena ditangkap, Iya. karena diantar. Iya. Ini enggak. Jadi setelah dari beliau dapat beberapa masukan, dapat arahan, akhirnya dilimpahkanlah Ke Pak beliau yang mulia ini. Jadi akhirnya itulah pertemuan awal antara Bapak Anto, terus kemudian juga dengan Dr. Chandra. Nah, boleh diceritakan Pak Anto, pertama kali ketemu dengan Mas Ariel, apa yang ada apa yang ada di dalam benak Pak Anto dan Dr. Chandra? Mau saya apakan ini? Gitu. Setelah 18 tahun Iya. beliaunya memakai. Iya, makasih Bu Andy. Makasih Mas Ariel, Iya, Dr. silakan. Chandra. Ya. Memang seingat saya ketika Ariel datang ke BNN atas arahan kepala seksi saya Bu Abi waktu itu untuk mendampingi, karena saya waktu itu sebagai koordinator konselor adiksi. Koordinator konselor adiksi. Adiksi. Jadi ya seperti awalnya yang banyak juga orang datang untuk meminta arahan atau meminta konsultasi bagaimana pemulihan dari kecanduan. Ya, saya memang jujur pada saat itu sangat minim juga soal ilmu-ilmu terkait dengan adiksi. Tahun 2016 ya waktu itu. 2016. Ya karena apa ya, memang saya bukan sarjana psikologi. Iya. Nah, saya basicnya S1 ilmu hukum. Ilmu hukum Nah, dan MSI. Ya, Magister. Sains. Iya, jadi nggak jauh sama sekali untuk kejiwaan. Waktu melihat pertama kali Mas Ariel kondisinya bagaimana, Ya, Pak Anto? Apa tubuhnya
lebih slim atau Cuma kalau secara fisiknya. secara gestur ya, kalau dia tadi singgungnya malah hikes itu memakai tinggi itu ya, kalau kita bilang pembualan lah orang Banjar itu. Nah, sombong. Nah, di atas angin kan. Iya. Tadi kan cuma Merasa disinggung, dirinya dia hebat. bilang katanya, Iya. sejauh mana sih orang yang mampu? Oh Iya. ya, jadi memandang Iya. Pak Anto ini, Ya. siapa ini gitu ya. Iya, tapi memang Siapa lo? tapi kita biasa aja sih melihat semacam itu, Iya. bahwa kita diberikan pemahaman bahwa orang-orang yang sedang kecanduan adalah orang yang sakit. Iya betul. Nah, dia Orang sakit, butuh ya. pertolongan. Karena memang juga di luar sana yang pernah saya baca pun juga, karena saya pengalaman waktu masih minus, bahwa keluarga banyak yang membuang, yang membenci, ya bahasanya nyesal punya anak jadi pecandu. Padahal tidak ada orang yang dilahirkan ingin jadi pecandu, nggak ada. Nah, jadi saya melihat ke sana, walau bahasanya itu secara gestur atau secara tampak menampilan tuh orang pembualan itu sombong, tapi sebetulnya mereka sakit di dalam. Iya. Cuma perlu proses, nggak bisa langsung mengenai pada unsur apa yang dibutuhkan. Nah, namun saya terbantu sama Dr. Chandra karena saya percaya sekali kalau bicara kejiwaan mungkin dokter lebih mumpuni lah. Walau waktu itu Dr. Chandra belum ambil spesialisnya, belum waktu itu. Tapi pengalaman beliau di Makanya saya perlu juga arahan dari Dr. Chandra waktu itu sebagai teman kerja, nih gimana nih ada klien kita yang seperti ini yang berdasarkan asesmen kami kan, karena masuk tuh di asesmen dulu untuk diukur. Pertama berapa jenis yang dipakainya, berapa lama dipakainya, terus gejala masalah apa sih yang dialami, itu ada semacam toolsnya, semacam daftar isian yang kita interview dengan pertanyaan terbuka. Dia hanya menjawab ya tidak atau mungkin menambahkan dengan jawaban terbuka, penjelasan. Asesmen itu. Dari situ nanti ketahuan, ini diberikan terapi apa, apakah perlu harus ke balai rehab, karena balai rehab itu untuk yang untuk kapasitas yang berat, misalkan apalagi kalau sudah ada efek halusinasi itu nggak bisa direhab, dia harus ke rumah sakit jiwa dulu. Makanya ada penanganan medis. Nah, kalau untuk di BNN itu hanya penanganan secara sosial saja lewat konseling dan terapi. Itu Bu Eni. Iya. Jadi kalau Dokter Chandra mungkin bisa menambahkan apa? Monggo loh sambil diminum. Ya, siap. Ya, alhamdulillah saya masih ingat persis gimana pertama kali pas Mas Syahril datang ke kantor kita ya Pak ya. Iya. Maaf ya Dokter. Iya, dan yang memang syukurnya yang membuat saya waktu itu berharap positif sih memang karena salah satunya ada yang namanya insight. Insight itu kemampuan seorang untuk menyadari apa yang terjadi di dirinya. Nah, penerimaan diri itu tadi dokter. Iya. Kemampuan menyadari apa yang dialamin di tubuhnya, apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, waktu itu Mas Syahril datang menyadari bahwa butuh bantuan. Sebenarnya itu intinya. Karena banyak juga yang datang itu dalam keadaan nggak butuh. Saya nggak butuh sini untuk minta bantuan. Karena dibawa orang ya, dibawa orang tua. Atau saya dikejar, atau saya takut ditangkap. Nah, kalau Mas Syahril kemarin masih ingat, dan memang mengeluhkan ada, kalau istilahnya dia disitu ambivalensi ya. Satu sisi saya ingin, tapi satu sisi lagi saya tahu ini nggak bener ya. Akhirnya Mas Syahril datang, walaupun masih dalam keadaan ambivalensi itu waktu itu kan wajar. Cuma yang saya waktu itu ada lihat ke depannya ini ada modal yang cukup baik dibandingkan dengan yang lainnya yang datang ke kantor kita. Salah satunya juga kemampuan kognitifnya, kemampuan bersosialisasinya, dan juga tadi salah satunya insight-nya ya baik. Nah, itu tadi yang betul-betul saya ingat waktu pertama kali bertemu sama Mas Syahril. Jadi karena sudah ada kemauan diri itu ya yang itu menyebabkan yang modal pentingnya. Walaupun yang dipaksa juga ya bisa baik juga. Cuma ketika kita sudah sadar apa yang terjadi dari kita itu
modal yang cukup banyak sih untuk. Berarti kalau sebenarnya untuk sadar itu nggak perlu dari pemakainya juga. Jadi kalau ada salah satu di antara keluarga atau apa sadar, ya itu ya harus sudah dimulai ya dokter. Betul. Nggak harus, karena dari penelitian juga pengobatan yang dipaksa atau rehabilitasi yang dipaksa itu juga efektivitasnya sama dengan yang sukarela. Juga mungkin tetangga atau apa mungkin bisa juga ya dokter. Bisa. Jadi kan karena memang sekarang namanya narkoba ini kan menjadi musuh bersama. Jadi mungkin itu diperlukan kepedulian dari sekitarnya juga ya dokter. Iya. Tidak hanya ya kalau pemakai jelas yang seperti Mas Ariel ini pasti jumlahnya sangat sedikit sekali. Yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menyerahkan diri itu kan satu hal yang enggak mungkin 1001 mungkin ya. Iya. Jadi waktu kondisi akut ya istilahnya tiba. Iya. Memang ada yang gejalanya namanya paranoid ya. Paranoid. Nah itu seperti memang ada yang mengikutin, mengintai lah istilahnya. Merasa diintai terus. Ya. Ada juga yang responnya itu menyerang, agresif. Ada juga yang responnya bagus, kayak satunya Mas Sahil ini kan sepertinya langsung datang aja mengajukan diri untuk diobatin gitu. Dan ada juga yang responnya malah agresif atau melukain diri sendiri. Melukai diri sendiri. Lebih seringnya juga melukain diri sendiri, menyakitin diri sendiri. Butuh berapa lama dokter kira-kira untuk menangani seperti yang digunakan Mas Ariel ini? Kalau itu tadi setelah kita dalam tahap asesmen, kita nilai apa sih yang dipunyain, apakah ada dukungan keluarganya, ataukah apakah ada diagnosis fisik atau medis atau psikologis yang lain, kemudian fungsi kognitifnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, dan apakah ada keterlibatan kriminal. Nah itu semua nanti ada domain-domain yang di asesmen. Dalam asesmen nanti kita menentukan program apa yang diberikan. Jadi setiap orang sangat individual banget. Cuma kalau kita pelajarin semua memang sampai ada ke faktor sosial ekonomi. Saya juga kemarin berbicara banyak tentang dengan Mas Syahril tentang ada faktor yang nggak bisa kita kendalikan di sosial, politik, ekonomi. Nah kita berhentinya sejauh mana apa yang kita bisa lakukan, kita maksimalkan di situ. Makanya di faktor gen misalnya. Faktor gen. Ada tidak nih dokter faktor gen. Jadi ini kita harus berhati-hati juga untuk mohon maaf untuk pecandu pemakai ya. Mohon maaf ini harus kita peringatkan juga dari awal. Apakah faktor gen ini juga mempengaruhi? Ada penelitiannya seperti itu. Kalau kesimpulannya antara nature versus nurture. Nature versus itu asal gen ataukah lingkungan yang pengaruh. Itu dua-duanya interplay antara genetik dan lingkungan. Jadi nggak ada yang kuat salah satunya. Ada yang sama sekali nggak ada genetiknya, tapi ketika hidup di kampung narkoba misalnya yang ada transaksi tiap hari, anak-anak lihat, itu lama-lama biasa itu dikira konsumsi biasa. Lama-lama dia besar, ketika ditawarin ya biasa, coba aja lah, sudah sering juga di rumahku begitu, nggak apa-apa juga, nggak ditangkap juga, atau bebas lagi. Itu yang lama-lama nanti interplay antara gennya bisa jadi nggak ada, tapi ketika lingkungannya masuk bisa juga jadi pemakai. Jadi setelah individu yang mau rehab itu menjalani asesmen, nanti kita nilai kebutuhannya apa aja. Dan secara umum, secara holistik itu disebutnya biopsikososial ditambah religi spiritual. Nah, kalau apa yang kita lakukan waktu itu ya Pak ya, kita fokus pada apa yang kita mampu dan yang paling penting diberikan pada setiap klien. Nah, fokusnya adalah individunya dan keluarganya. Jadi ini yang dimaksud dengan terapi religious sosial, religius, spiritual ini. Jadi adalah terapi yang seperti apa, Pak Anto? Ya, tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Chandra. Kita penguatannya adalah ke keluarga. Siapa keluarga di sini? Kalau memang masih ada bapak dan ibunya, ya bapak dan ibunya lah yang
juga perlu kita bertanya, dan juga karena kebanyakan juga mereka juga lelah Iya. secara psikis. Ya jujur saja, para orang tua pecandu narkotika kebanyakan itu dibiarkan begitu saja, padahal dia sakit hati atas perilaku anak-anaknya itu. Nah, menurut saya dari segi pandang spiritual, bahwa kalau orang tua sendiri daripada si pecandu itu nggak ridho, marah, kesal, itu secara gelombang otak, gelombang jiwa itu anak nggak bisa pulih. Jadi penting ridho itu walau nggak diucapkan, kalau orang tua itu bisa menerima, bisa memaafkan, istilah teori pemaafan, terapi pemaafan, insya Allah itu akan terbantu, karena yang memulihkan itu bukan terapisnya, bukan dokternya. Jadi di kasusnya Mas Ariel ini, Pak Anto pertama kali adalah memberikan terapi kepada kedua orang tua beliau. Iya, saya temui, dan itu saya datang, dan juga beliau juga mau datang ke BNN. Ya, alhamdulillahnya gayung bersambut ya dokter. Iya. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Iya. Artinya orang tua beliau alhamdulillah menyambutnya dengan baik. Iya, walau sebetulnya awal mula jujur saja, orang tua mana sih nggak kecewa dan marah Iya. anaknya. Ternyata orang tuanya sudah melepaskan, ikhlas, memahami bahwa konsep terapis yang kami lakukan adalah orang tua bisa memaafkan anak-anaknya, sekalipun itu menyakitkan, karena saya menguatkan kepada mereka, para orang tua, ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi tetap walaupun secara medis, secara apapun pengobatan, itu tetap harus kembali kita kepada nilai-nilai agama. Ya, sesuai yang dianut ya tentunya ya. Dan ini jujur Karena bukan hanya sebatas untuk bukan orang hanya muslim. orang muslim saja yang Karena saya mengalaminya. menangani juga yang non muslim, yang Hindu, Kristen. Ya kembalikan kepada keyakinan mereka secara keagamaan, keyakinan mereka masing-masing. Dan ternyata luar biasa yang saya lihat, perubahannya signifikan sekali. Karena kalau ditanya berapa lama, kami hanya punya program itu 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Jadi 1 minggu 1 kali pertemuan. Jadi 1 bulan 4 kali, ditambah 2 minggu 2 kali, jadi 6 kali. Itu 6 kali sudah kelihatan progres perubahan itu. Jadi menanamkan nilai-nilai itu, spiritual itu dokter. Ya, kalau yang intensitasnya sebanyak apa kita berikan itu nanti tergantung keluarga itu pasnya yang mana. Seperti apa? Nah, secara umumnya kalau di Indonesia itu masih relevan lah, nyambung lah kalau ada aspek religi dan spiritualnya. Karena memang dari lahir kita memang dikembangkan dengan nilai-nilai religi dan spiritual. Dan itu kita kembalikan, itu kekuatan kita, dan kita berikan dalam terapi. Meskipun juga sebenarnya kalau ke terapi ke keluarga itu memang nggak harus pendekatan religi spiritual. Karena secara umum kalau misalnya keluarga orang yang mengalami adiksi itu ada yang namanya kodependensi. Jadi kodependensi itu kalau misalnya si individu tersebut rehat dan keluarga ini nggak ditangani, dia tetap sakit. Oh ya, jadi artinya bahwa si pecandu itu direhabilitasi, tapi di rumah di rumah ini keluarganya juga tetap diterapi, terapi secara sosio religius itu. Ya Bu, ini saya tambahkan, ini kami terkait dengan Ariel, kita menggunakan rawat jalan. Jadi rawat jalan itu, kalau Mas Ariel tidak rawat inap, bukan? Tidak dirawat inap. Iya. Padahal 18 tahun ya. Iya. Tapi alhamdulillah berarti tidak perlu dirawat inap. Iya. Itu tadi kalau misalnya antara rawat jalan dan rawat inap itu sebenarnya tidak mesti yang berat harus rawat inap. Oh gitu. Saya pikir kalau yang berat wah harus dirawat inap. Ternyata
tidak seperti itu diagnosanya. Kalau detailnya sih nggak seperti itu. Itu kan umumnya biasanya cara cepatnya aja loh untuk gampang. Oh, iya. Jalan cepet ya. Jalan ringkas. Jalan cepatnya. Yang kalau nggak ada yang asesmen ya, terutama misalnya langsung aja dah dibawa, kalau berat langsung rawat inap, kalau ringan. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita pertimbangkan lagi kalau dia kerja terus sayang kerjanya berhenti, nah lebih baik rawat jalan, kan ada pertimbangan untung dan ruginya. Kalau dia masuk rawat inap, berhenti kerja, keluar rehab, bingung lagi kerjaannya. Betul. Iya. Terus proses putus nafsah itu kan berat sekali ya. Itu pasti dialami oleh para pecandu. Nah, Semua. ini bagaimana menjalaninya, Mas Ariel? Gimana jalaninya ya, potong panting, Iya. berjuang keras, enjoy aja, ikhlas, tabah, menguatkan diri dengan Pasti kembali, dukungan ya, dukungan kembali semua kepada- pihak ya. kembali kepada keyakinan, terus Kemauan. iya, Kemauan itu udah pasti keras. sering-sering berkomunikasi dengan yang terkait, kayak dalam hal ini kan orang tua nih, Iya. itu harus intensitas komunikasi itu harus diseringin, kemudian sering ngumpul, Iya. sering banyakin bercanda, jangan terlalu serius, sama mentor, sama dokter, itu harus Dekat. Jadi sudah seperti keluarga ya. iya, baik secara ini mau secara emosional terutama sih, karena yang ngerti perasaan yang ngerti dengan kondisi seseorang itu ya orang yang ikhlas terus menyayangi kita. Ini dari lingkungannya harus menjauh atau bagaimana? Karena takutnya Gimana lingkungan nggak bisa dijauhin karena dia berada iya. di situ-situ karena memang aja. ada di situ Iya. Itu ya kenyataan yang Iya. harus kita hadapi. Kenyataan harus dihadapi. Karena pada saat misalnya putus nafsa, itu kan prosesnya sangat keras sekali. Kemudian di sekelilingnya masih ada orang-orang di sekelilingnya yang Ya, ngajakin pasti, misalnya. pasti. Halo, ayo pakai ini. Apakah pasti ada seperti itu kan? Bahkan di lingkungan tempat kerja pun pasti seperti itu, pasti ada. Nggak usah di lingkungan bergaul berteman, nggak, di lingkungan kerja pun ada seperti Berat sekali ya dokter berat ya. banget. Betul. Artinya kan semua kembali kepada pilihan nih. Kembali Iya. pilihan. Kalau saya bilang gini ke Mas Ariel, kepada kalian yang lain juga, lingkungan yang sudah ya ikut Sudah ada mempengaruhi, lah. ya, Ya. sudah ada itu nggak bisa dikontrol. Ah, Nah sekarang sudah ikut program rehab nih, saya hanya mensimbolkan dengan metaforanya, kamu punya remote control, remote hidup kamu, jangan sampai orang lain yang pegang. Jadi kembali rampas itu remote control hidup kamu yang kendalikan diri kamu. iya. Visualkan semacam itu. Kalau kamu mau berarti remote diri kamu ada sama orang itu. Nah, Bener. ambil kembali remote hidup kamu itu, kamu yang kendalikan. Yang nggak harus naik turun, kamu turunkan sendiri. Tapi biasanya kan mereka memakai itu ada sebabnya juga, karena ada sesuatu yang membuat untuk berlari ke situ. Mungkin Mas Ariel juga ada yang seperti itu. Kemudian Mas Ariel ingin memakai. Iya. Nah. Itu suges namanya. Itu banyak faktor yang membuat kita Iya. bahkan apa ya, nggak usah orang, barang aja loh bisa jadi bahan suges. Lihat sedotan aja udah, wah gila, bagus nih sedotan. Padahal kan sebenarnya fungsinya bukan buat itu sedotan. Nah, itu contoh kecil tuh. Harus tegas sama diri sendiri, mengembalikan segala sesuatu itu Jadi, kepada porsinya. Untuk terapinya kan berarti harus melepaskan diri semuanya ya, dokter ya. Dari beban-beban psikologis semuanya itu kan harus dilepaskan. Pokoknya yang penting kamu sembuh gitu deh. Udah, kalau saya bilang ini, ada beberapa catatan yang harus diingat oleh si klien ketika dia sudah meninggalkan. Ingat ya, selama menjalani terapis, jangan bikin tindakan seperti pencurian. Jangan berbohong. Iya, bener banget. Jangan menyakiti, seperti kalau misalkan suami memukuli istri atau memukuli anak atau menyakiti orang tua. Nah, terus juga jangan sampai mendatangi tempat-tempat yang menjadi kuatnya suges tadi. Nah, dan juga barang. Nah, jika hal-hal yang tadinya seperti suasana hati mood nggak nyaman karena biasa makai, nah coba dicari dengan istilah saya bilang dengan reframing. Reframing itu kalau di dalam program NLP itu tentang bahasa gelombang otak itu
istilahnya di bingkai itu kita melihat, kita suka makai itu ketika suasana hati lagi galau misalnya. Pindahkan remeng bingkai foto tadi ke tempat yang kita lebih enjoy tapi kita nggak make. Nah itu hanya diolah pikiran saja. Bisakah? Bisa. Itu contoh hal yang sederhana ya, seperti banyak oleh para trainer-trainer atau motivator membayangkan, bisa nggak saudara bayangkan nih ada buah jeruk nih, sekarang coba buahnya nggak ada tapi bayangkan saja, terus kita belah jadi 2, terus coba diperas airnya, terus airnya diminum, apa rasanya? Ada yang bilang asam padahal nggak ada. Nah semacam itu bisa. Nah, jadi semacam itulah memberikan simbol-simbol, bahasa-bahasa kepada para mereka yang untuk pulih dengan kemampuan. Tentu saja yang pertama adalah kemauan semua pihak sih ya. Semua pihak. Ya, terus ini kemudian harapannya. Sebenarnya kita masih banyak sekali yang ingin kita gali. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian apa pesan-pesan Mas Ariel kepada yang masih memakai atau mungkin yang ingin kembali lagi untuk sembuh? Ingin kembali untuk sembuh. Pesan dan harapannya apa ke depan? Jadi gini, pada prinsip dasarnya nggak ada orang itu dia tuh pengen jadi pecandu. Nggak ada satupun yang ingin menjadi seorang yang abnormal lah, orang yang jadi pemakai itu nggak ada satupun. Untuk memperbaiki itu langkahnya sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, kalau memang masih ada orang tua, ya harus berani terbuka, jujur dan minta ampun dengan orang tua. Karena ampunannya orang tua itu adalah ampunannya, kalau saya Muslim, ampunannya Allah Ta'ala itu adalah ampunannya dari orang tua. Itu dulu. Walaupun lu masih make, ya nggak ada yang bisa melarang dan nggak ada yang bisa mencegah. Tapi paling tidak itu dulu dilakukan. Karena sebagai Allah itu tidak mengatakan kepada, kamu anak pecandu harus berbakti sama orang tua. Allah nggak ngomong gitu. Kita hanya dipesankan anak yang berbakti. Entah itu anak dia pemakai atau bukan, Allah tidak pernah mempersoalkan itu. Nah jadilah dulu yang berbakti. Artinya kalau pengen kita memperbaiki diri itu dulu ditunaikan, bakti kepada orang tua. Entah gimana hubungannya dengan orang tua, prioritaskan itu dulu. Minta ampun, minta maaf itu dulu. Baru kemudian kembali ke diri sendiri. Baru kemudian minta bantu ke beliau-beliau ini kalau bisa. Karena pasti menurut saya sangat penting sekali. Karena menurut saya paling tepat itu, ini terapinya enak banget. Paling bisa diterima oleh entah itu orang yang mau sembuh atau yang masih pakai. Dan ini karena tidak menghakimi, tidak memojokkan, tidak judgementnya. Sebagai closingnya ini, karena yang kita ketahui ya Pak Anto, Dr. Chandra, karena beliau ini setelah sembuh pun ternyata Allah juga terus memberikan cobaan atau apa ya? Cobaan, ujian ya, ujian untuk beliaunya itu masih istiqomah atau tidak mungkin begitu ya. Karena ternyata bapak dan ibu beliau juga sedang menderita sakit. Jadi selama ini juga merawat bapak dan ibu beliau. 4 tahun lebih. Subhanallah. Dan alhamdulillah beliau masih tetap istiqomah. Semoga tetap istiqomah ya Pak Anto. Dan kita juga akan tetap terus Pak Anto dan Dr. Chandra terus mengawal beliau ya, menemani. Saya berharap sih bukan saya aja yang dikawal, untuk teman yang lain yang membutuhkan bantuan harus mereka kawal. Bukan begitu Pak Anto ya. Pastinya. Memang harus kesediaan kita semua sih. Karena ini sebuah generasi penerus bangsa. Akan putus generasi penerus bangsa kita kalau sudah terlibat dengan narkoba ini. Ini benar-benar penghancur bangsa ya. Karena mempengaruhi sampai ke tahap cara berpikir soalnya. Karena otak dijadikan sasaran. Ini harus menjadi kepedulian kita semua, bukan hanya saya dan narasumber kita semua. Saya ini, tapi kita semua harus ikut peduli. Terima kasih sudah bersama dengan saya di podcast Nusantara. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi
dengan narasumber-narasumber kami ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga tolong dipencet tombol loncengnya.